Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Selasa 3 September 2024 bersama Johan Eng dari Denpasar, Bali. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali sahabat Fresh Juice yang terkasih. Saya Johan Eng dari Denpasar, Bali. Senang sekali bisa berjumpa dengan para sahabat Fresh Juice semua hari ini untuk kita sama-sama kembali membaca dan merenungkan sabda Allah bagi kita. Mari kita baca, kita renungkan bersama. Hari ini gereja memberikan kita bacaan dari Lukas bab 4 ayat 31 sampai dengan 37. Yesus di dalam rumah ibadat di Kapernaum. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab pengajaran perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan, dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai, engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya. Dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, "Alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar." Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Sahabat Yesus yang terkasih, waktu saya membaca perikop ini, saya kok terpikir satu hal ya, bahwa seandainya Yesus hidup di zaman kita sekarang ini, mungkin berita tentang Yesus ini sudah viral, sudah jadi trending topik di X, Twitter mungkin ya, sudah aja FWP gitu ya di timeline kita gitu ya. Itu sudah kan, bahkan zaman itu ya nggak ada media sosial, nggak ada segala yang kita punya sekarang, dikatakan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Nggak cuman itu aja, heboh gitu ya, karena apa yang dilakukan oleh Yesus. Zaman sekarang pasti sudah viral gitu. Tapi saya kemudian merenungkan lebih dalam lagi para sahabat Fresh Juice. Zaman waktu Yesus hidup, ada banyak orang yang mengikuti Yesus. Ini kita sebut orang banyak ya, yang melihat pekerjaan Yesus yang luar biasa, yang mukjizat yang Yesus adakan, yang bahkan mengikuti Yesus ya, ramai orang banyak sampai Yesus harus menggandakan roti untuk memberi makan mereka ya, ribuan orang yang berbondong-bondong datang minta disembuhkan dan sebagainya. Ini di dalam Alkitab ini disebut orang banyak, orang-orang yang takjub, orang-orang yang kagum, orang-orang yang ikut Yesus karena mungkin kepo ya, kita zaman sekarang kita bilang mungkin kepo, mungkin pengen tahu gitu ya, mungkin dengar berita-berita heboh tentang Yesus gitu. Mereka mengikuti Yesus karena itu, keingintahuan, kekepoan mereka, berdasarkan pada pekerjaan yang Yesus lakukan gitu, kalau mukjizat yang Yesus adakan. Itu golongan yang kita sebut orang banyak. Tapi di dalam Alkitab juga mencatat ada yang disebut para murid. Nah, orang-orang ini orang-orang yang dekat dengan Yesus. Bahkan ada para rasulnya yang mengikuti Yesus
sepanjang hari kemanapun dia pergi, yang mengikuti dia dari kota ke kota gitu ya. Yang teman-teman bisa bayangkan, mungkin mereka ini yang mencuci pakaiannya Yesus, yang masak untuk Yesus, yang melayani Yesus. Ini yang disebut para murid, bahkan yang lebih dekat lagi para rasulnya. Ini mereka yang kenal sesungguhnya siapa Yesus itu. Nah, zaman sekarang, saya tinggal di Bali, gitu ya. Kalau kita tinggal di Bali, kita tahu apa yang kita lihat, apa yang viral itu seringkali tidak sama dengan kenyataan, gitu. Nah, kita lihat Nusa Penida, gitu ya. Wah, kalau dari foto, ya begitu indah dan ya memang indah ya. Tapi sengaja diambil sudut pandang di mana kelihatan satu orang berpose, gitu ya, kelihatan begitu damai di situ. Tapi kalau kita datang ya kan, wah, antrian orang berfoto itu ratusan orang gitu ya. Tidak, antara yang viral sama yang kenyataan itu berbeda seringkali. Nah, yang tahu kenyataan sesungguhnya tentu mereka yang mengalami, yang sungguh dekat gitu. Yang kenal siapa Yesus itu bukan orang banyak itu yang datang karena kehebohan, datang karena mukjizat-mukjizat yang bikin heboh yang Yesus lakukan gitu ya. Mereka tidak kenal Yesus siapa sesungguhnya. Yang kenal Yesus sesungguhnya, kalau kita membaca Alkitab, adalah golongan para murid ini, para rasul ini. Bahkan ada yang lebih dekat lagi, yang begitu dekat sama Yesus, yang ada 3 muridnya yang paling dekat yang diajak ke Gunung Tabor dan sebagainya gitu ya. Mereka itulah yang sungguh dekat dengan Yesus, yang kenal siapa sesungguhnya Yesus. Saya membaca perikop hari ini, saya merenung, para sahabat Fresh Juice, apakah saya termasuk orang banyak yang heboh ya, rame-rame kita ke gereja kalau Natal, Paskah gitu ya, sampai kita harus bangun tenda supaya cukup semua orang duduk gitu kan. Atau yang rame-rame orang datang kalau ada kegiatan rohani besar ini itu gitu ya, ada pertunjukan rohani ini itu gitu. Kita rame-rame datang. Tapi banyak orang yang rame-rame datang itu karena kehebohan itu tidak sungguh mengenal Yesus siapa Yesus, tidak mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh. Atau kita, atau saya, sungguh sudah jadi murid yang sungguh-sungguh kenal Yesus sesungguhnya, yang mengikuti dia dengan dekat, yang tahu siapa sesungguhnya Yesus. Yang tidak terlalu pentingkan kehebohan itu, mungkin malah sudah biasa kehebohan itu. Mungkin sudah biasa melihat mukjizat itu, yang itu bukan lagi menjadi yang paling utama, tetapi yang utama adalah mengikuti Yesus dari dekat, melayani Yesus, yang mengenal Yesus sungguh-sungguh. Yang bagi para murid itu yang paling penting, yang duduk dekat kaki Yesus mendengarkan ajaran Yesus. Bacaan perikop hari ini membuat saya merenung, apakah saya sungguh seorang murid yang dekat dengan Yesus? Atau saya hanya orang ramai yang heboh karena berita tentang Yesus yang viral? Saya berdoa semoga Tuhan Roh Kudus membawa saya lebih lagi untuk makin dekat dengan Yesus. Saya mau jadi yang sungguh mengenal Yesus, bukan hanya kehebohannya, bukan hanya karena berita yang viral gitu ya, tapi karena pribadi Yesus yang sungguh mencintai, mengalami dia, melayani dia. Menjadi murid Yesus yang sungguh-sungguh. Ini doa saya juga buat kita semua para sahabat Fresh Juice, supaya kita tidak hanya menjadi orang banyak yang berbondong-bondong, tapi sungguh menjadi murid-murid Yesus yang mengikuti Yesus dari dekat. Untuk itu kita berusaha mengenal dia lewat ajaran-ajarannya, membaca Alkitab, merenungkan ajarannya, mungkin baca buku rohani, belajar banyak hal supaya kita sungguh kenal apa yang Yesus ajarkan,
pribadi Yesus yang sesungguhnya. Kita punya waktu untuk berdoa, untuk menyapa Yesus dalam doa. Kita datang ke sakramen-sakramen supaya kita mengalami kehadiran Yesus. Itu yang dilakukan oleh para murid. Dan doa saya adalah Roh Kudus membimbing kita untuk sungguh menjadi para murid Yesus. Bukan hanya kumpulan orang banyak, tapi murid-murid Yesus yang sejati. Mari kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau memanggil kami menjadi murid-murid-Mu yang dekat, yang mengenal-Mu sungguh-sungguh, yang sungguh-sungguh mengikuti Engkau hari lepas hari, yang makin hari melayani-Mu juga ya Tuhan. Bantu kami ketika kami jauh, bantu kami untuk lebih dekat lagi. Bantu kami untuk mengenal-Mu dari ajaran-ajaran-Mu Tuhan. Dari apa yang kami pelajari, apa yang kami renungkan. Bantu kami untuk sungguh menjadi murid-Mu yang sejati. Utus Roh-Mu Tuhan untuk menanamkan kerinduan itu di hati kami. Sekali lagi kami buka hati kami biar Kau boleh hadir sekali lagi secara baru di hati kami, sehingga kami sungguh jadi murid-murid-Mu yang sejati dalam hidup kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, semoga kita hari lepas hari semakin dekat dengan Yesus, menjadi murid-murid yang sejati. Tuhan memberkati. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Selasa 3 September 2024. Terima kasih kepada Johan Eng untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.